Halo semua, kenalin namaku Yandaura. Aku mahasiswa aktif Polban, Prodi Manajemen Aset, Angkatan 24. Berdasarkan penjelasan mengenai aset yang ada di blog saya, aset yang saya sukai adalah museum. Museum merupakan jenis aset berwujud tangible asset dan juga termasuk aset yang memiliki tujuan non-komersial. Meskipun museum melakukan pengadaan, namun tidak bertujuan untuk mencari laba. Akan tetapi, hasil dari pengadaan tersebut digunakan untuk pemeliharaan pada museum. Sedangkan dalam hak moral, museum mengedepankan hak atas pengakuan, yang maksudnya setiap karya atau artefak yang dipamerkan di museum memiliki pencipta yang diakui. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang Museum Geologi. Museum ini terletak di Jalan Diponegoro nomor 57 Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Museum ini tidak hanya menghadirkan koleksi fisik, namun juga berinovasi dalam teknologi yang menghadirkan teknologi visual pembentukan bumi di salah satu ruang pamerannya. Aset-aset yang ada di museum ini beragam loh, yaitu yang pertama, koleksi fisik. Koleksi fisik merupakan aset utama dari Museum Geologi Bandung. Museum ini memiliki ribuan koleksi yang mencakup berbagai jenis batuan, mineral, dan fosil yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Koleksi ini memiliki nilai ilmiah yang tinggi dan menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, dan pengunjung. Selain itu, museum juga memiliki koleksi artefak geologi seperti peta geologi dan peralatan penelitian yang memberikan konteks lebih dalam terhadap koleksi yang ada. Selanjutnya, yang kedua ada fasilitas dan infrastruktur. Di Museum Geologi ini terdapat beberapa fasilitas penting, yakni ruang pameran. Ruang pameran digunakan untuk menampilkan koleksi fosil, mineral, dan batuan yang menarik perhatian. Pemanfaatannya, pengunjung dapat belajar tentang sejarah geologi, evolusi kehidupan, dan proses pembentukan bumi melalui pameran yang inovatif dan interaktif. Nah, ruang pameran yang ada di Museum Geologi ini bermacam-macam loh. Beberapa di antaranya yaitu ruang pamer sejarah kehidupan, ruang pamer manfaat dan bencana geologi, dan ruang pamer sumber daya geologi. Kita bahas sedikit mengenai ruangan-ruangan ini yuk. Yang pertama, ruang pamer sejarah kehidupan, History of Life. Ruangan ini menggambarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan primitif hingga modern yang mendiami planet bumi. Yang kedua, ada ruang pamer manfaat dan bencana geologi. Ruangan ini menjelaskan hasil pengolahan sumber daya geologi oleh manusia dari masa ke masa dan jenis-jenis bencana geologi. Nah, yang ketiga, ada ruang pamer sumber daya geologi. Ruang pamer sumber daya geologi ini menampilkan beragam koleksi dan informasi tentang sumber daya alam yang berasal dari bumi, mengenai berbagai jenis mineral, batuan, dan sumber daya geologi lainnya, serta perannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terdapat Ruang Geologi Indonesia. Ruangan ini merupakan salah satu bagian penting dari museum yang memberikan informasi mengenai geologi dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ruangan ini biasanya mencakup peta geologi, fosil, mineral, dan batuan yang ditemukan di Indonesia. Ruang ini dirancang untuk dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Lalu ada Taman Edukasi. Taman ini terletak di halaman depan kiri museum. Taman Edukasi berfungsi sebagai ruang luar yang memadukan elemen alam dengan pembelajaran. Di Taman Edukasi terdapat koleksi batu dan mineral yang memberikan gambaran nyata tentang berbagai jenis bahan geologis di Indonesia. Selain fasilitas yang ada, Taman Museum Geologi juga punya pameran keliling loh. Pameran keliling ini merupakan salah satu program edukatif yang dirancang untuk memperkenalkan geologi dan ilmu bumi kepada masyarakat luas. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ilmu geologi. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai aset-aset yang ada di Museum Geologi Bandung, kita dapat melihat bahwa museum tersebut dijaga dan dipelihara dengan baik. Aspek ini termasuk ke dalam pemeliharaan aset.
Biasanya aset yang dipelihara di museum ini adalah aset yang memiliki kerentanan tinggi, misalnya fosil atau batuan. Selain dari aset tadi, biasanya pemeliharaan terhadap gedungnya juga diperlukan loh teman-teman. Misalnya melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki kerusakan kecil yang ada di museum ini dan perawatan secara berkala untuk menjaga struktur gedung. Museum ini juga menginventarisasi asetnya dengan mendata dengan jelas, lalu diklasifikasikan berdasarkan jenis, asal, dan nilai ilmiahnya. Makanya fosil beserta batuannya terklasifikasikan secara jelas seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Inventarisasi ini tergolong ke dalam salah satu siklus aset yang bertujuan untuk pengamanan aset secara administrasi, hukum atau legal, dan fisik. Sesuai dengan pasal 1 Perda nomor 3 tahun 2017, pengelolaan BUMD di Pemkab Bandung ayat 36, penata usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Museum Geologi juga melibatkan audit dan evaluasi koleksi secara berkala untuk memastikan pemeliharaan dan memastikan bahwa koleksi tetap relevan dengan tujuan museum. Evaluasi ini penting untuk menilai apakah ada koleksi yang perlu dilestarikan, disingkirkan, atau dipamerkan di ruangan lain. Manfaat dari audit aset ini yaitu dapat mengoptimalkan aset, misalnya untuk penggunaan dan pemanfaatannya, serta mengidentifikasi sedini mungkin permasalahan yang mungkin terjadi pada aset tersebut. Cukup sekian vlog mengenai aset yang ada di Museum Geologi. Sampai jumpa lagi.